Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Mirullah. Di sini saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan mengenai perilaku kolektif. Perilaku kolektif di sini ada 3 pengertian ya yang sering kita dengar. Apa sih itu kolektif? Yang pertama, sering dikaitkan dengan bahasa kerumunan, mobs, kerumunan dengan maksud jahat, manias, penyerbuan, kepanikan, kekacauan, opini publik, propaganda, tren, pakaian, gerakan sosial, revolusi dan reformasi. Itu adalah tindakan perilaku kolektif juga, teman-teman. Namun ada juga secara sederhana artinya ini aktivitas kelompok. Nah, di mana aktivitas kelompok juga ini dapat diartikan sebagai perilaku kolektif. Kemudian yang ketiga di sini, aktivitas kelompok diartikan sebagai tindakan individu yang bertindak secara serentak, bersamaan, pembagian tugas, serta bersamaan dengan nilai masing-masing individu. Nah, itu juga perilaku kolektif ya, teman-teman. Nanti deh kita jelaskannya dengan menggunakan contoh, bisa jadi lebih paham, mudah dipahami. Nah, perilaku kolektif secara sederhana diartikan sebagai bagian dari sosial reaksi yang berbentuk lingkaran reaksi. Nah, jadi itu reaksi atau tindakan seseorang ya sebenarnya, teman-teman. Kemudian dimulai dengan adanya intersimulasi. Nah, ada suatu faktornya nih pada seorang individu yang kemudian menjadi stimulun bagi individu lainnya dan sebagai gambaran terhadap penguatan stimulun tersebut. Ada tipologi perilaku kerumunan atau bloomer. Di sini ada casual crowd, di mana kerumunan hanya sepintas lalu atau disebut juga temporer. Kemudian hanya secara sepintas memberikan perhatian kepada sesuatu. Di sini ada contohnya, misalnya kerumunan orang melihat ada kecelakaan, misalnya ada maling, ada kebakaran dan lain sebagainya, jadi berkerumun. Ini faktornya hanya sepintas ya, hanya selewat lah istilahnya kayak gitu. Kemudian konvensional crowd, berada di suatu tempat untuk suatu tujuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, antrian tiket kendaraan umum dan lain sebagainya. Masih banyak contohnya ya, teman-teman. Kemudian next, tipologi expressive crowd merupakan kerumunan konvensional yang berubah sifatnya menyampaikan luapan perasaan atau suatu tampilan yang tidak bisa dilakukan di tempat lain. Contohnya teriakan penonton sepak bola, yel-yel kampanye. Kemudian acting crowd, yaitu sekumpul orang yang memusatkan perhatian pada suatu hal yang merangsang kemarahan mereka dan diluapkan dalam tindakan. Contohnya perkelahian massa, tawuran, nah, kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ada suatu penyebab perilaku kerumunan, teori contagion, di mana ditandai yang pertama ciri-cirinya seperti ini: kebersamaan dengan orang banyak atau tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Kemudian adanya penularan, contagion. Kemudian suggestibility, di mana masa mudah dipengaruhi, mudah percaya atau mudah taat. Faktor penyebab perilaku kerumunan menurut teori konvergen atau kerumunan muncul dari sejumlah orang yang memiliki dorongan, maksud dan kebutuhan yang serupa. Faktor penyebab perilaku kerumunan: gerakan sosial, adanya kepentingan atau tujuan bersama, kemudian tujuan jangka panjang, kemudian penggunaan cara-cara di luar institusi yang ada. Ini ada tujuan ya biasa, teman-teman. Misalnya ada kepentingan, misalnya kita ada ini, tentu memberikan suatu gerakan ya kan, teman-teman, atau suatu tindakan yang seperti dijelaskan tadi, seperti stimulan itu. Tipologi gerakan sosial Aberley, alternatif movement atau bertujuan merubah sebagian perilaku perorangan.
kampanye anti rokok misalnya. Redemptive movement bertujuan hendak merubah secara menyeluruh pada perilaku perorangan, gerakan keagamaan contohnya. Transformative movement ingin mengubah masyarakat secara menyeluruh. Kemudian reformasi movement merupakan masyarakat dalam segi-segi tertentu, contohnya gerakan massa atau penggulingan terhadap presiden contohnya di Filipina ya. Banyak juga kasus di Indonesia juga ingin menggulingkan ini gulingkan itulah karena tidak puas dengan pemerintahan kita. Kemudian penyebab gerakan sosial, penyebabnya yang tadi itu ada dua ya. Di sini ada deprivasi ekonomi dan sosial atau kehilangan penderitaan atau kekurangan. Kemudian deprivasi relatif, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tentu jika terjadi suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan, disitulah timbul masalah. Kemudian kekerasan kolektif, di sini juga ada kekerasan kolektif, di mana kekerasan kolektif primitif dilakukan oleh sekelompok individu, tidak bersifat politik dan terbatas hanya pada komunitas lokal, jadi kecil ya ruang lingkupnya. Kemudian kekerasan kolektif reaksioner merupakan protes atau perlawanan terhadap sistem dalam kekerasan massal sebagai reaksi terhadap penguasa. Kemudian kekerasan kolektif modern merupakan kekerasan yang diorganisasi untuk tujuan politik dan ekonomi, contohnya pemogokan buruh, misalnya demo yang kayak gitu semuanya teman-teman. Nah, faktor yang menimbulkan perilaku kolektif, adanya ketegangan struktural, penyebar luasan isu, adanya pencetus, mobilisasi, kemudian bekerjanya pengadilan sosial dan lain sebagainya teman-teman. Masih banyak juga sebenarnya faktor dari adanya kolektif ini. Ada juga memiliki tujuan bersama sehingga terjadi suatu kolektif, itu juga bisa terjadi teman-teman. Mungkin itu hasil dari presentasi atau pemaparan materi saya mengenai tentang apa sih kolektif itu. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini ada pepatah, jadilah kamu sebagai padi, selama berisi dia akan lebih banyak menunduk. Jadilah orang yang berilmu, tidak sombong teman-teman, contohnya kayak padi. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.